hadis ataupun Al-Quran bisa saja menyesatkan para pembacanya, kecuali ketika dia dipahami secara benar oleh ahlinya. Karena antara hadis dan fikih itu adalah dua keilmuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika orang membaca fikih atau ketika orang membaca hadis, maka dia belum bisa melakukan apapun. Bahkan ketika orang membaca Al-Quran, dia belum bisa mengamalkannya sebelum dia memahami fikih dari ayat-ayat atau fikih dari hadis-hadis yang dia baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat Ribat Nuroniyah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah ungkapan yang sangat populer di kalangan ulama, yaitu al-hadithu maudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Nah, muncul pertanyaan, apakah ungkapan ini adalah hadis Nabi atau bukan? Kemudian ada lagi pertanyaan, apakah ungkapan ini maknanya seperti apa? Apakah hadis itu benar atau betul-betul menyesatkan untuk semua orang, kecuali oleh ahli fikih saja, atau seperti apa? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba secara singkat menjelaskan makna dari ungkapan ini. Pertama, ungkapan al-haditsu mudillatun illa lil fuqaha ini sebenarnya bukanlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan ini hanyalah ungkapan hikmah dari seorang ulama yang bernama Imam Sufyan bin Uyainah yang wafat pada tahun 198 Hijriah. Beliau juga adalah salah seorang guru dari Imam Asy-Syafi'i. Nah, oleh sebab itu, maka ungkapan ini sekali lagi tidak layak atau tidak pantas kita sebut sebagai hadis Nabi. Karena dia hanyalah ungkapan dari salah seorang ulama saja. Nah, sekarang bagaimana pemaknaan yang benar terhadap ungkapan ini? Apakah benar hadis itu menyesatkan? Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pernah ditanya terkait dengan ungkapan ini, dan beliau menjawabnya secara sangat bagus di dalam kitabnya yang berjudul Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Di dalam kitab itu beliau menjelaskan bahwa maksud dari ungkapan Imam Sufyan bin Uyainah ini adalah bahwa hadis itu sejatinya sama dengan Al-Quran. Dalam hal sebagian teksnya mempunyai makna yang umum dan sebagian yang lain ada yang khusus. Sebagiannya ada yang bermakna mutlak dan sebagian yang lain ada yang bermakna muqayyad. Sebagiannya ada yang nasikh dan sebagiannya ada yang mansukh. Sebagiannya ada yang muhkam, yang jelas tujuannya, yang jelas maknanya, dan sebagian yang lain ada yang mutasyabihat, yang tidak jelas tujuan maknanya. Nah, oleh sebab itu, sebuah hadis pada dasarnya tidak bisa langsung dipahami begitu saja oleh seorang muslim tanpa dia mengaitkan hadis itu dengan ilmu-ilmu yang lain yang terkait dengan pemaknaan hadis itu. Nah, misalnya, sebuah hadis misalnya, belum tentu sekalipun dia ada di dalam kitab sahih, itu belum bisa diamalkan oleh seseorang kecuali setelah dia memahami hadis itu dengan ilmu hadis, kemudian mengaitkannya dengan ilmu turuk fahmil hadis, yaitu ilmu dalam memahami makna hadis. Kemudian juga dia harus kaitkan dengan ilmu usul dan qawaid fikih, ya, karena sebuah hadis baru bisa diamalkan kalau dia sudah dikaji oleh para mustambit al-ahkam, atau yang dalam hal ini diistilahkan dengan para usuli. Nah, selama proses itu belum dilakukan, maka hadis ataupun bahkan Al-Quran itu hanyalah ibarat bahan mentah yang belum bisa digunakan sama sekali oleh siapapun, sekalipun oleh orang muslim yang bisa membaca terjemahannya. Oleh sebab itu, slogan kembali kepada Al-Quran dan hadis sejatinya itu adalah slogan
yang secara zahir adalah benar, tapi secara batin itu sangat menyesatkan. Kenapa? Karena slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa ilmu pengetahuan itu bisa saja membawa orang yang membaca hadis ataupun Al-Quran itu menjadi sesat, bahkan menyesatkan orang yang ajak bicara. Nah, kemudian salah seorang murid dari Imam Malik yang bernama Ibnu Wahab, ya, beliau pernah menjelaskan bahwa seorang ahli hadis yang hanya paham dengan riwayat hadis itu tidak ada gunanya sama sekali selama dia belum memahami makna dari hadis yang dia sampaikan. Nah, sehingga beliau sangat bersyukur. Dalam sebuah riwayat beliau mengatakan, kami sangat bersyukur dengan adanya Imam Malik bin Anas. Kenapa? Karena beliau adalah seorang ahli hadis, tapi sekaligus beliau paham dengan fikih hadis. Beliau paham kapan hadis itu diamalkan dan kapan hadis itu tidak diamalkan. Kapan hadis itu bisa dijadikan sebagai rujukan dalam beribadah dan kapan hadis itu tidak bisa dijadikan sebagai rujukan dalam beribadah. Nah, Ibnu Wahab juga sebenarnya menyayangkan kalau seandainya ada seorang ahli ilmu, khususnya hadis, yang sangat pede mengkritisi pemahaman ahli fikih yang menurut mereka tidak sesuai dengan teks-teks hadis. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah para ahli hadis itu belum mampu atau tidak paham untuk bagaimana cara menerapkan hadis itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kalau kita baca pendapat dari Imam Sufyan bin Uyainah dan Imam Sufyan Ats-Tsauri, keduanya pernah mengatakan bahwa kalau seandainya keduanya dijadikan atau ditakdirkan Allah sebagai hakim, maka mereka bersumpah akan memukuli setiap ahli hadis yang tidak belajar fikih dan setiap ahli fikih yang tidak belajar hadis. Nah, kenapa seperti itu? Kalau kita pahami, karena antara hadis dan fikih itu adalah dua keilmuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika orang membaca fikih atau ketika orang membaca hadis, maka dia belum bisa melakukan apapun. Bahkan ketika orang membaca Al-Quran, dia belum bisa mengamalkannya sebelum dia memahami fikih dari ayat-ayat atau fikih dari hadis-hadis yang dia baca. Oleh sebab itu, sekali lagi, slogan kembali kepada Al-Quran dan hadis itu adalah slogan yang benar secara zahir, tapi sangat berbahaya secara batin atau secara pengamalan. Karena bisa saja yang dimaksud dengan kembali kepada Al-Quran dan hadis ini adalah kembali kepada terjemahan Al-Quran dan hadis. Dan itu sangat berbahaya. Orang yang hanya mencukupkan ilmu dengan terjemahan Al-Quran ataupun hadis, itu sangat berbahaya. Karena ada sebagian ayat yang ketika dipahami secara tekstual, maka bisa jadi akan membawa orang menjadi menghalalkan membunuh sesama muslim, menghalalkan untuk membunuh orang melakukan dosa besar, atau menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir Imam Malik bin Anas sebagaimana yang diceritakan dalam terjemah beliau, dalam biografi beliau, diceritakan mempunyai dua orang keponakan yang bernama Bakar dan Ismail. Suatu kali beliau pernah berkata kepada kedua keponakan beliau ini, "Wahai anak-anakku, saya melihat kalian mempunyai kecenderungan yang sangat tinggi terhadap hadis. Dan kalian berusaha untuk meriwayatkannya sebanyak mungkin." Lantas kedua keponakan beliau menjawab, "Benar, wahai pamanku, paman kami." Terus Imam Malik bin Anas kembali menasihati keduanya, "Wahai anak-anakku, apabila kalian ingin hadis-hadis yang kalian riwayatkan itu bermanfaat untuk kehidupan kalian dan juga umat Islam secara umum, maka pelajarilah hadis-hadis yang sudah kalian riwayatkan, pelajari fikih dari semua hadis-hadis yang telah kalian riwayatkan tanpa menambah riwayat terlebih dahulu sebelum memahami makna dari hadis-hadis tersebut." Nah, oleh sebab itu, sekali lagi, sahabat ribat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ataupun Al-Quran bisa saja menyesatkan para pembacanya, kecuali ketika dia dipahami secara benar oleh ahlinya.
yaitu ahli fikih, ahli tasawuf, dan juga orang-orang yang mempunyai kemampuan dalam berbagai ilmu-ilmu yang sudah kami sebutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nurani Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abu Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nurani Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan Ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan Surau Ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan Surau Ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa wa barakallahu fiikum.